penyusunan laporan arus kas, yaitu apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Di dalam laporan arus kas itu diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Namun terdapat sedikit perbedaan antara pada klasifikasi unsur LAK versi SAP berbasis CTA PP 2024/2005 dan versi SAP berbasis akrual PP 71/2010, yaitu yang pertama untuk LAK SAP berbasis CTA, yang pertama aktivitas operasi, yaitu adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, aktivitas non keuangan. Ketiga, aktivitas pembiayaan. Keempat, aktivitas non anggaran. Aktivitas pembiayaan yaitu kegiatan pemilik dan manajemen suatu entitas untuk mencari sumber modal untuk membiayai kegiatan bisnis. Dan aktivitas non anggaran yaitu aktivitas transaksi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah. Dan untuk LAK SAP berbasis akrual, yang pertama yaitu ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang diterima kembali yang mengakibatkan perubahan jumlah komposisi utang dan piutang jangka panjang. Dan terakhir yaitu adalah aktivitas transitoris, yaitu adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian untuk aktivitas non keuangan, untuk LAK SAP berbasis CTA yaitu mencakup penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi penjualan dan atau pembelian aset tetap. Untuk aktivitas investasi, LAK SAP berbasis akrual mencakup penerimaan pengeluaran kas, transaksi penjualan atau pembelian aset tetap, perolehan atau penjualan investasi jangka panjang, pembentukan atau pencairan dana cadangan. Aktivitas pembiayaan untuk LAK SAP berbasis CTA itu mencakup penerimaan, pengeluaran kas dari transaksi perolehan atau penjualan investasi jangka panjang, penarikan pembayaran pinjaman, pembentukan atau pencairan dana. Aktivitas pendanaan untuk LAK SAP berbasis akrual yaitu mencakup transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi penarikan atau pembayaran pinjaman. Dan untuk aktivitas non anggaran yaitu untuk LAK SAP berbasis CTA mencakup penerimaan pengeluaran kas dari transaksi luar APBD seperti transaksi PFK atau contohnya itu iuran. Dan untuk LAK SAP berbasis akrual, aktivitas non anggarannya yaitu substansi sama, hanya saja beda istilah. Di sini menggunakan istilah aktivitas transitoris. Saya Indra Agustini. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari yang pertama yaitu ada penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
Pendapatan pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk atau pajak impor dan pendapatan bea keluar atau pajak ekspor. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atau retribusi. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Contohnya seperti pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Selanjutnya ada pendapatan hibah. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung. Contohnya seperti pemberian tanah waris dari orang tua ke anaknya, yang di dalamnya ada ikatan darah. Selanjutnya penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah dan investasi lainnya, dan penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa. Pendapatan luar biasa di sini merupakan pendapatan yang memenuhi kriteria bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Pendapatan luar biasa harus dipisahkan dari hasil usaha sehari-hari dan ditujukan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi disertai pengungkapan mengenai sifat dan jumlahnya. Contohnya seperti korban jiwa, kerugian akibat pengambil alihan aset oleh pemerintah asing, keuntungan restrukturisasi utang bermasalah, dan penghapusan aset tak berwujud. Yang terakhir yaitu ada penerimaan transfer. Transfer masuk atau penerimaan transfer adalah uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Kemudian ada arus keluar kas untuk aktivitas operasi, terutama digunakan untuk yang pertama ada pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, dan yang terakhir yaitu pembayaran transfer. Setelah kita membahas mengenai aktivitas operasi, kemudian kita akan membahas mengenai aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi, dan juga penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Di sini yang dimaksud dengan aset lainnya yaitu adalah aset non-lacar pemerintah yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok piutang jangka panjang, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Seperti contohnya aset tidak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan juga aset lain-lainnya. Selanjutnya yaitu dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dan poin selanjutnya yaitu ada disebutkan penerimaan dari divestasi. Jadi divestasi itu merupakan pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang. Dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sekuritas. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam perusahaan publik. Dengan kata lain, sekuritas merupakan bukti kepemilikan saham di sebuah perusahaan publik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arus keluar kas dari aktivitas investasi.
yaitu terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan juga pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Saya Monika Salianini, NPS 1675527, akan menjelaskan tentang aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian utang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan ini meliputi penerimaan utang luar negeri. Yang dimaksud dengan utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian penerimaan dari utang obligasi. Selanjutnya ada penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Kemudian untuk arus kas keluar atau arus keluar kas dari aktivitas pendanaan ini, yang pertama ada pembayaran pokok utang luar negeri. Pembayaran pokok utang luar negeri ini timbul akibat dari penerimaan utang luar negeri. Kemudian yang kedua ada pembayaran pokok utang obligasi. Yang ketiga ada pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi aktivitas transitoris. Yang dimaksud dengan aktivitas transitoris sendiri adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris ini antara lain transaksi perhitungan PFK atau perhitungan pihak ketiga, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada atau dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen atau iuran askes dan BPJS. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antara rekening kas umum, negara, atau daerah. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris ini meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris ini meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Perkenalkan, nama saya Widi Galutrianti, NPM 1975537. Di sini saya akan membahas mengenai kertas kerja dari laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disiapkan dari laporan laba rugi, konsolidasi, dan neraca konsolidasi yang terdiri atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris. Persiapan laporan arus kas konsolidasi memerlukan analisis dan prosedur yang sama seperti digunakan dalam menyiapkan laporan arus kas untuk entitas terpisah, baik secara metode langsung maupun metode tidak langsung. Yang perlu mendapat perhatian adalah pendapatan hak minoritas adalah peningkatan arus kas dari aktivitas operasi karena pendapatan hak minoritas meningkatkan aktiva dan kewajiban konsolidasi dengan cara yang sama dengan laba bersih konsolidasi. Dividen hak minoritas juga dikurangkan
bersama-sama dengan dividen hak mayoritas dalam pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jika suatu perusahaan menggunakan metode tidak langsung, pendapatan dari ekuitas investi meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan kas, karena peningkatan tersebut direfleksikan dalam akun investasi. Sebaliknya, dividen yang diterima dari ekuitas investi meningkatkan kas tetapi tidak mempengaruhi pendapatan karena penurunan tersebut direfleksikan dalam akun investasi. Dan jumlah bersih dari pos-pos ini atau perubahan dalam akun investasi dikurangkan dari atau ditambahkan pada laba bersih dalam bagian arus kas dari aktivitas operasi pada laporan arus kas konsolidasi. Kelebihan dividen yang diterima terhadap pendapatan ekuitas akan ditambahkan. Namun, jika pelaporan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung, dividen yang diterima dari ekuitas investi dilaporkan secara langsung sebagai arus kas dari aktivitas operasi tanpa adanya masalah seperti yang terdapat dalam penggunaan metode tidak langsung. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas yang penerimaan dan pengeluarannya ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. Di dalam arus kas aktivitas operasi terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar. Di dalam arus kas masuk terdapat akun-akun seperti penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan layanan PAD yang sah, penerimaan dana bagi hasil, penerimaan dana alokasi umum, penerimaan dana alokasi khusus. Dan di kas keluar terdapat akun-akun seperti pembayaran pegawai, pembayaran barang dan jasa, pembayaran bunga, pembayaran bantuan sosial, pembayaran bantuan keuangan, serta pembayaran tidak terduga. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi didapat dari jumlah arus kas masuk dikurang dengan jumlah arus kas keluar. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi dibagi menjadi dua, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Di dalam arus kas masuk terdapat akun-akun seperti penerimaan penjualan aset tetap, dan di arus kas keluar terdapat pembayaran perolehan aset tetap, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal pada BUMD. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu terdapat akunnya penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat, dan ada arus kas dari aktivitas transitoris. Yang dimaksud dengan arus kas dari aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu di tabel ini kita lihat ada kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode sejumlah Rp4.719.498 didapat dari hasil seluruh jumlah arus kas dari setiap aktivitasnya, kemudian ditambah dengan Rp3.750.654 yang merupakan saldo awal kas yang didapatkan dari saldo akhir kas dari tahun sebelumnya, untuk mendapatkan saldo akhir kas pada periode ini sebesar Rp40.470.152.